Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Biasa Lenawan dari UPN Veteran Yogyakarta. Saya jurusan Administrasi Bisnis. Dalam bisnis keuangan pribadi, aku pakai yang namanya pos-pos keuangan. Itu sebenarnya istilah yang umum sih, teman-teman bisa cari itu di internet. Di video ini aku coba merangkum gimana sih caranya untuk manage keuangan kita yang mungkin cocok ya untuk teman-teman yang gajinya dirasa pas-pasan. Ada 3 kategori utama yang aku mau omongin di sini. Pertama itu kategorinya namanya living. Yang kedua itu adalah saving. Yang ketiga adalah playing. Kita langsung aja. Yang pertama itu living. Sesuai namanya berarti itu untuk kehidupan kita, untuk biaya-biaya yang harus kita keluarkan supaya kita tetap hidup. Misalkan kita pakai UMR Jogja ya, mungkin mentok sekitar 2 juta dan itu bisa beda-beda kan gitu. Tapi katakanlah kita 2 juta aja lah. Oke. Di cost living ini kita alokasikan 75% untuk biaya hidup kita. Misalkan kayak bayar listrik lah, air, kemudian cicilan motor misalkan atau cicilan apa, biaya kos dan lain sebagainya, itu mentok 75%, yang berarti dari 2 juta itu kita alokasikan 1,5 juta saja. Nah gitu. Mungkin itu cukup besar ya kayak gitu. Cuman kalau kita ngebudget seperti ini, kita akan tahu nantinya budget-budget yang tersisa itu untuk apa kayak gitu. Kemudian itu ada yang namanya saving. Saving ini berarti kita menabung ya. Menabungnya itu nggak sekedar kita taruh aja di rekening, ataupun mungkin teman-teman kayak orang tua saya masih pakai berangkas malah gitu. Oke, katakanlah ada 2 saving utama yang aku pengen omongin, yaitu dana emergency. Yang satunya itu adalah investasi. Di dana emergency ini kita alokasikan biaya-biaya di mana untuk dikeluarkan nantinya. Misalkan teman-teman punya HP nih, atau laptop, layarnya pecah harus ganti. Nah, di saving ini kita tabung setiap bulannya, di mana nantinya untuk mengganti biaya yang tidak unexpected, bahasa Indonesianya itu gak terduga gitu kan. Kita nggak tahu dia kapan jatuh, mau jatuh kapan, kemudian dia tiba-tiba mungkin harus minta diganti di entah kapan, kan itu unexpected, kita nggak merencanakan. Nah, dengan biaya dana emergency ini kita paling tidak sudah mungkin tidak mengcover semuanya, tapi sudah meringankan beban kita nantinya gitu, biar mungkin tidak berhutang ke orang lain ya gitu. Misalkan kita alokasikan sekitar 50 atau 100 ribu rupiah per bulannya kayak gitu, dan itu wajib disisihkan, nggak boleh bolos karena dana emergency ini sangat penting kayak gitu. Kemudian ada namanya dana investasi. Ya seperti namanya, invest berarti kita menaruh uang yang diharapkan bertumbuh ya. Tapi untuk pemula mungkin yang melihat video ini, yang penting itu mengamankan dana terlebih dahulu. Teman-teman kalau misalkan pakai aplikasi sesuatu yang untuk investasi, itu bisa pakai Bibit misalkan, ataupun aplikasi namanya itu Ajaib. Kalau yang Bibit ini dia tuh reksadana. Reksadana kita berarti menyerahkan uang untuk di-manage oleh money manager. Kemudian kalau si Ajaib ini kita bisa mandiri jual beli saham ataupun pakai fitur reksadananya. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang cocok. Tapi saranku sih kalau misalkan mau belajar investasi, dari reksadana dulu aja kayak gitu. Teman-teman bisa cari referensinya banyak di internet. Oh ya, ada beberapa instrumen investasi yang kayaknya harus kita hindari. Kayak mungkin teman-teman ditawari robot trading. Kalau aku langsung nggak usah gitu. Ini kita cari yang kita paham, kita tahu. Makanya teman-teman belajar dulu yang masalah investasi ini kayak gitu. Kalau robot trading saya kurang menyarankan ya. Aku pun tidak pakai. Kalau investasi aku pribadi itu di properti, kemudian itu aku juga di saham, sama satu lagi sebenarnya ini yang high risk ya. High risk high return itu di
cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Aku investasi di situ. Cuman paling besar sih di properti seperti itu ya. Kemudian investasi yang harus teman-teman hindari itu di kayak aplikasi namanya Binomo. Itu sebenarnya bukan investasi tapi jujur aja lebih ke judi gitu. Kenapa judi? Karena harga marketnya benar-benar ditentuin sama si aplikasi tersebut. Jadi adalah ibaratnya mereka benar-benar mempermainkan kita. Kalau teman-teman mungkin yang nonton ini juga tahu slot ya, ini mirip-mirip seperti itu, cuman dia dibungkus dalam lebih modern trading nih gitu. Dia bilangnya investasi trading itu, tapi Binomo itu sebenarnya itu judi. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin dananya, aku ingin investasi di emas, nggak masalah, yang penting dana teman-teman aman. Dan kemudian emas itu sebaiknya, kalau aku pribadi, jangan dijual di dalam jangka waktu yang cepat, tapi mungkin lebih ke benar-benar dana untuk masa depan kita. Nah, untuk investasi sendiri budgetnya berapa? Idealnya itu sebanyak mungkin ya, nah gitu. Kalau saya pribadi sebanyak mungkin. Setelah si dana-dana yang lain kita udah udah terbayarkan, kayak tadi bayar listrik, kos dan sebagainya. Kayak saya pribadi ya bayar kontrakan, bayar listrik, bayar air, bayar internet dan sebagainya. Kemudian tanggungan pribadi saya misalkan kayak bayar untuk biaya kerja saya kayak gitu, kayak misalkan gaji karyawan, bayar hosting, domain untuk kebutuhan pekerjaan online. Nah, setelah semuanya selesaikan tanggungannya, saya masukin ke investasi. Nah, nilainya berapa? Kalau teman-teman sendiri sebaiknya dari yang kecil dulu, misalkan 50-100 ribu, tapi benar-benar harus dialokasikan ya gitu. Dan emergency pun tentu ya pastinya. Untuk investasi sendiri semakin banyak semakin bagus, tapi dengan catatan seperti yang saya bilang barusan, yang lainnya harus terpenuhi dahulu. Oke? Kemudian yang terakhir itu playing kan berarti ya buat main, buat happy gitu ya. Nah, ini dana yang paling akhir kita buat sisihkan, karena ini butuh nggak sih? Iya nggak sih? Tapi butuh. Playing ini berarti kita buat happy kan, jadi dananya sebisa mungkin, seminimal mungkin dari semua yang sudah kita alokasikan tadi di living sama saving. Misalkan di living kan kita udah pakai ya, misalkan bayar Jogja tadi 2 juta, di living kita 1,5 juta, kemudian di saving itu katakanlah kita pakai sisanya kan 500 ribu tadi ya, kita pakai 300 ribu aja kayak gitu buat si saving. Nah, si plank ini harus yang paling kecil kayak gitu. Di saving ini katakanlah oke lah 200 ribu, itu cukup apa enggak buat kamu, itu kan masing-masing pribadi ya. Kalau aku pribadi playingnya sih biasanya ke gunung gitu. Saya suka hiking soalnya kayak gitu, sama teman-teman gitu. Yang penting happy bareng, atau mungkin teman-teman happynya cuman nongkrong di di mana gitu sama teman yang nggak terlalu budget gede, ini masalah gitu. Jadi si playing ini sebisa mungkin budgetnya paling rendah dibanding 2 yang tadi gitu. Nah, gimana Mas kalau misalkan budget kita itu di living sama di living itu masih sisa banyak, bagusnya ditaruh di mana ya gitu. Kalau aku pribadi gedein di savingnya kayak gitu, karena kita misalkan di dana emergency kan kita nggak tahu kapan kejadian yang unexpected itu bakal terjadi, kayak misalkan tiba-tiba mungkin aku sakit butuh biaya besar, atau mungkin kayak ya barang yang aku punya itu rusak dan harus diganti segera, ataupun yang paling bagus sih tetap aku di investing, tapi dengan catatan yang kamu tahu, yang kamu paham, dan bisa mungkin kecilin resikonya. Karena buat pemula saran aku tetap mengamankan dana lebih penting dibanding pertumbuhan portofolio investasi kita, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya tips dari aku untuk manage keuangan kita berdasarkan Kosmos Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.